Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Made Fajar Gautama, Amira Sarah Salsabil, Uninanda Sevita, dan Khansa Mutiah akan mempresentasikan mengenai teknologi pemanggangan pada biji bunga matahari. Pemanggangan merupakan salah satu tahapan pengolahan biji yang dapat dimakan yang banyak dilakukan untuk meningkatkan nilai gizi, warna, tekstur, penampilan, dan rasa produk. Tujuan pemanggangan yang pertama yaitu meningkatkan penerimaan total produk seperti dapat mengembangkan aroma, rasa, warna, tekstur, dan penampilan produk agar lebih baik. Kemudian, pemanggangan dapat memperpanjang umur simpan produk dikarenakan inaktivasi sistem enzim oksidatif atau enzim lipoksigenik dan membentuk produk reaksi yang menunjukkan aktivitas. Kemudian, pemanggangan juga dapat mengurangi kelembaban air dan kadar air. Selanjutnya, yaitu metode pemanggangan. Metode pemanggangan dibagi menjadi dua, yaitu pemanggangan basah dan pemanggangan kering. Pemanggangan basah dilakukan dengan cara menggoreng biji dalam minyak sayur selama 7-8 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Kemudian, pemanggangan kering dibagi menjadi dua, yaitu metode konveksi dan metode pemanggangan microwave. Pada metode konveksi, bahan makanan dipanaskan dengan udara panas dan dipanggang ringan pada suhu di bawah 140 derajat Celcius atau dipanggang lebih kuat pada suhu 150 derajat sampai 200 derajat Celcius atau dengan menggunakan suhu yang sangat kuat di atas 300 derajat Celcius dan berlangsung sekitar 5-60 menit. Kemudian, metode pemanggangan microwave. Produk makanan yang dirancang untuk pemanasan microwave sangat populer karena waktu persiapan dan kenyamanannya yang cepat. Pemanasan makanan dalam oven microwave disebabkan oleh interaksi medan elektromagnetik dengan bahan kimia penyusun makanan. Salah satu bahan makanan yang diolah menggunakan metode pemanggangan adalah biji bunga matahari. Bunga matahari dengan nama latin Helianthus annus merupakan tanaman tahunan yang ditanam di iklim sedang dan subtropis. Biji bunga matahari kaya akan asam lemak tak jenuh, protein, dan vitamin seperti B1, B5, dan B6, fosfor, tembaga, mangan, folat, zat besi, seng, asam amino, dan karbohidrat. Selain itu, biji bunga matahari ini terbukti menjadi sumber antioksidan yang berharga seperti asam kafeik, klorogenik, dan ferulik. Lalu, biji bunga matahari dapat dikonsumsi sebagai makanan ringan atau sebagai makanan olahan, terutama pada produk kuliner dan bakery. Pemanggangan merupakan proses utama dalam pengolahan produk kacang-kacangan dan biji-bijian. Dalam hal ini adalah biji bunga matahari. Cara ini dapat memperpanjang masa simpan bahan akibat dari inaktivasi enzim dan pemberantasan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Dengan memanggang, kualitas mutu biji bunga matahari meningkat yang meliputi rasa, aroma, tekstur, dan tingkat kerenyahan. Metode memanggang yang umum dilakukan pada pengolahan biji bunga matahari adalah pemanggangan kering. Dalam pemanggangan kering, beberapa perlakuan termal baru dapat digunakan dengan menerapkan iradiasi gelombang mikro, inframerah, dan radiofrekuensi. Jika dibandingkan dengan metode pemanggangan lainnya, metode pemanggangan kering akan menghasilkan kualitas biji yang dipanggang menjadi lebih baik. Pada metode pemanasan konvensional, permukaan luar biji dapat mengalami over-roasted, sedangkan inti biji tidak sepenuhnya matang. Hal ini menyebabkan pemanggangan yang tidak merata, permukaan gosong, dan perkembangan aroma dan rasa yang tidak diinginkan. Pada pemanggangan dengan menggunakan microwave, suhu di permukaan bawah makanan lebih rendah daripada bagian dalam biji, sehingga menyebabkan makanan terlalu matang atau kurang matang. Salah satu metode dalam pemanggangan kering adalah pemanggangan dengan udara panas inframerah.
Metode pemanggangan ini memiliki beberapa keunggulan seperti produksi makanan berkualitas tinggi karena distribusi energi inframerah yang konsisten dan seragam. Kemudian efisiensi energi akibat perpindahan radiasi langsung dari pemancar inframerah ke permukaan produk serta prosesnya yang singkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mosayebi, disebutkan bahwa pemanggangan dengan udara inframerah pada biji bunga matahari dapat menurunkan kadar air sehingga bahan menjadi lebih renyah dan rapuh. Suhu pemanggangan dapat menurunkan kecerahan warna. Perubahan warna terjadi karena terbentuknya pigmen coklat dengan berat molekul rendah dan tinggi melalui reaksi pencoklatan non-enzimatik seperti reaksi Maillard dan karamelisasi serta degradasi fosfolipid selama pemanggangan. pH biji bunga matahari selama proses pemanggangan ini meningkat. Peningkatan pH terjadi akibat dari pemanasan dan lama pemanasan yang diberikan. Selain itu, teknik pemanggangan ini juga dapat mengawetkan senyawa antioksidan serta menghasilkan aroma yang lebih kuat. Teknik pemanggangan lain yang dapat digunakan dalam memanggang biji bunga matahari adalah pemanggangan secara konveksi dan pemanggangan microwave. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anna yang membandingkan kualitas sensori biji bunga matahari yang dipanggang dengan metode konveksi dan microwave, mendapatkan hasil bahwa pemanggangan biji bunga matahari secara konveksi dapat meningkatkan intensitas aroma dan rasa. Selain itu, pemanggangan secara konveksi dapat meningkatkan kekerasan biji, menurunkan daya rekat dan elastisitas pada hasil pemanggangan. Sampel yang dipanggang secara konveksi memiliki struktur permukaan dengan pori-pori terbuka, di mana oksigen dari udara dapat menembus ke dalam dan mengoksidasi nutrisi yang terkandung dalam biji sehingga dapat mengurangi nilai nutrisinya. Selanjutnya, pada pemanggangan biji bunga matahari dengan microwave, terjadi peningkatan kualitas lemak yang terkandung dalam biji bunga matahari dan penurunan bilangan peroksida yang signifikan. Selain itu, pemanggangan dengan microwave tidak mengubah struktur biji bunga matahari. Bijinya menjadi lebih lunak, namun tidak ada pori-pori terbuka yang teramati, sehingga dapat melindungi produk dari ketengikan hidrolitik dan kerusakan senyawa oksidasi primer yang sangat mempengaruhi umur simpan produk yang menyebabkan rasa dan bau tidak enak. Yang selanjutnya yaitu pengaruh parameter pengeringan pada kualitas biji bunga matahari. Yang pertama yaitu waktu dan kadar air. Kadar air pada biji bunga matahari yang diproses dengan cara dipanggang dalam waktu yang lebih lama menghasilkan penurunan kelembaban yang signifikan dengan berbagai metode yang digunakan. Terdapat perbedaan lama waktu yang digunakan untuk mendapatkan kadar air yang diinginkan antara pemanggangan secara konvensional dengan pemanggangan dengan microwave. Hal tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan suhu yang digunakan pada dua metode pemanggangan tersebut. Tingkat kelembapan maksimum pada biji bunga matahari panggang adalah 3%, dan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pemanggangan, maka semakin banyak penurunan pada kadar air dan warna biji bunga matahari menjadi lebih gelap. Yang kedua adalah keasaman. Keasaman pada minyak biji matahari meningkat seiring dengan lamanya waktu pemanggangan. Tingkat maksimum yang diizinkan dalam minyak bunga matahari adalah sebesar 2%. Peningkatan jumlah asam lemak bebas menunjukkan fenomena hidrolisis dalam minyak biji matahari. Lipase dan sterase menyebabkan reaksi oksidatif enzim katalase. Kedua enzim ini memisahkan asam lemak dari lipid dan melepaskannya akibat asam lemak bebas yang bertindak sebagai substrat untuk reaksi oksidatif. Yang ketiga adalah suhu.
Suhu yang digunakan pada proses pemanggangan biji bunga matahari bervariasi dan tergantung dari metode yang digunakan. Adanya peningkatan suhu ini menyebabkan warna biji matahari menjadi lebih gelap dan teksturnya menjadi lebih renyah. Hal tersebut juga beriringan dengan waktu yang digunakan dalam pemanggangan. Selain itu, meningkatnya suhu pada pemanggangan menyebabkan indeks peroksida biji bunga matahari meningkat seiring dengan perpanjangan waktu pemanggangan. Indeks peroksida berfluktuasi selama pemrosesan. Peningkatan indeks peroksida setelah pemanggangan menunjukkan beberapa kerusakan yang terjadi pada minyak. Peningkatan suhu juga berpengaruh pada peningkatan asam lemak bebas pada produk, yaitu asam lemak linoleat. Kami mengucapkan terima kasih bagi para penonton yang sudah menonton sampai habis, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pada isi presentasi kami.